Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung pada diskusi kali ini. Uh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bedah dan strategi pembuatan bab 1 pendahuluan program kreativitas mahasiswa edisi panduan 2020. Nah, sebelum kita mulai diskusi kali ini, lebih baiknya saya perkenalkan diri lebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Hoirul Huda dari S1 Teknik Kimia 2017. Nah, pernah mengikuti organisasi, salah satunya yaitu bergabung di CSTR. Nah, berkat dukungan dari CSTR ini, tim saya yaitu Morifa Hand Sanitizer berhasil lolos pendanaan PKM pada tahun 2019. Nah, kemudian sampai melaju ke tahap PIMNAS. Nah, alhamdulillahnya tim kami memperoleh double medali pada PIMNAS 32 tersebut. Nah, buat teman-teman, CSTR merupakan salah satu klub riset terbaik yang ada di Universitas Diponegoro karena telah berhasil melahirkan generasi-generasi unggulan, generasi-generasi terbaik di Undip. Jadi buat teman-teman yang mau ikut PKM ataupun memiliki keinginan menjuari PKM ini, salah satu wadah yang tepat buat mewujudkannya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada CSTR telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman ini. Nah, langsung saja masuk ke bahasan pokok. Nah, jadi di pendahuluan ini kita memiliki berbagai komponen bahasan. Nah, yang pertama itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan, ada luaran, ada urgensi, yang keenam ada manfaat. Jadi panduan utamanya itu tidak harus seperti ini, tetapi kurang lebihnya mencakup pokok bahasan seperti ini. Oke. Buat komponen pertama yaitu kita membahas mengenai sebuah latar belakang. Di sebuah latar belakang, dia itu menggambarkan semua isi dari proposal, menggambarkan secara keseluruhan dari isi proposal, atau biasanya itu juri menilai proposal teman-teman, proposal PKM teman-teman itu utamanya dia pasti membaca latar belakangnya. Karena di sini membahas secara keseluruhan dari mulai masalah yang dihadapi, kemudian solusi yang teman-teman berikan pada proposal kali ini, kemudian apa yang akan teman-teman lakukan, dan hal-hal lainnya secara ringkas disampaikan di sini. Nah, ciri-ciri latar belakang yaitu di sini kita membreakdown sebuah masalah yang sedang kita hadapi atau sedang kita bahas. Nah, dari masalah tersebut kemudian kita berikan alternatif solusi. Nah, di alternatif solusi tersebut kemudian kita filter, kita cari solusi terbaik yang akan kita pilih sebagai metode atau langkah penyelesaian pada proposal teman-teman. Nah, di latar belakang juga biasanya, dan menurutku wajib sih, kita menyampaikan data dan fakta ilmiah. Contohnya yaitu berupa data BPS, data Kemenkes, dan lain-lain sebagainya. Nah, boleh saja kita memberikan data yang bersifat bukan sebuah fakta atau sebagai argumen, tetapi akan lebih baiknya kita menyampaikan data yang valid, memiliki validitas yang tinggi. Nah, validitas tersebut bisa diambil dari data-data yang telah disebutkan tadi, yaitu data BPS, data Kemenkes, data WHO, dan data lain sebagainya. Kemudian contohnya yaitu kita lihat di latar belakang program kreativitas mahasiswa PKM penelitian. Nah, di sini saran saya dalam pembuatan latar belakang, yang pertama kita notice adalah latar belakang itu uraian masalah itu dibuat to the point. Jadi jangan terlalu lebar. Misalkan pada contoh kali ini tuh kita membahas mengenai permasalahan distribusi vaksin yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Nah, kita nggak perlu bahas vaksin merupakan apa, vaksin dibuat dari apa, nggak perlu. Kita cukup langsung to the point ke pokok bahasan, to the point ke masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi yaitu pendistribusian vaksin di Indonesia. Nah, buat contoh yang kedua yaitu sampaikan data atau fakta valid dari sumber terpercaya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama yaitu saya kutip dari BPS tahun 2019 yang menyatakan luas wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua ada data dari PHE tahun 2019. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu kita harus menyampaikan alternatif solusi. Nah,
dimana kita nanti uraikan alternatif solusi tersebut, kita pilih mana solusi yang tepat. Contohnya pada kali ini proposal ini memberikan contoh solusi, yaitu pada permasalahan distribusi vaksin kita menggunakan teknologi refrigeran, cold box, vaksin carrier. Nah, dari ketiga teknologi tersebut berdasarkan review itu merupakan solusi yang kurang tepat dan belum efektif dijalankan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, makanya di sini saya menawarkan sebuah alternatif teknologi yang sangat mutakhir, yaitu teknologi phase-change material, di mana di sini saya juga membuktikan bahwa kenapa PCM layak untuk dijadikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendistribusian vaksin di Indonesia. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ingat adalah antar paragraf, antar bahasan, antar inti bahasan tersebut harus nyambung. Misalkan nih, kita ambil contoh, misal nih, yang menjadi paragraf pertama, menjadi kendala pendistribusian vaksin sehingga dibutuhkan teknologi penyimpanan yang memadai. Teknologi penyimpanan yang memadai. Nah, itu. Teknologi penyimpanan sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas vaksin. Nah, itu kan nyambung. Jadi antar paragraf 1 sama paragraf 2 itu masih ada kaitannya. Ada contohnya lagi, yaitu di paragraf 2 sama paragraf 3. Nah, di sini membahas mengenai diperlukan teknologi penyimpanan yang mampu menyimpan pada rentang suhu tersebut. Nah, kemudian paragraf ketiganya menyebutkan pengembangan teknologi penyimpanan vaksin telah banyak dilakukan. Jadi antar paragraf tersebut nyambung, dan masih banyak lagi contohnya. Di sini bisa teman-teman baca. Nah, kemudian poin kelima yaitu antar kalimat dan paragraf. Yang kelima yaitu paragraf terakhir menyampaikan solusi dan gambaran pembahasan singkat. Gambaran singkat dari solusi yang teman-teman berikan. Nah, di sini contohnya itu mulai dari kalimat oleh karena itu. Oleh karena itu, pada penelitian ini PCM asam palmitat dimodifikasi dengan melakukan nanoenkapsulasi menggunakan titanium dioksida dan lain sebagainya itu. Nah, di sini kayak ringkasan kegiatan yang akan kita lakukan atau sebuah solusi, gambaran secara ringkas solusi yang kita berikan untuk mengatasi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ini ada latar belakang dari PKMK. Nah, nggak jauh beda sebenarnya. Pokok bahasan pertama itu pasti membahas mengenai masalah. Kita to the point ke masalah. Yang kedua, kalau di PKMK ini kan kita membahas mengenai usaha ya, makanya kita harus buat sedramatis mungkin supaya usaha ini tuh layak kita jalankan, layak kita buat. Nah, makanya di sini tuh kita harus menonjolkan masalah yang ingin kita selesaikan. Yang kemudian sama kayak tadi memberikan opsi solusi dan masalah tersebut. Kemudian sampaikan data kebutuhan pasar nih. Ini penting banget nih buat memberitahu kepada juri kalau segini nih market share-nya, segini nih calon konsumen dari produk yang teman-teman akan buat produk tersebut untuk usahanya. Nah, jangan lupa kita juga menyampaikan keunikan atau keunggulan produk dibandingkan produk kompetitor. Jadi salah satu poin pentingnya itu produk teman-teman laku, produk teman-teman unik, produk teman-teman laku, produk teman-teman dipilih di program PKM ini tuh jika memiliki keunikan atau keunggulan dibandingkan kompetitor di pasaran. Misalkan kalau hand sanitizer yang di pasaran itu dia itu mengandung berbasis alkohol, mengandung alkohol tinggi. Nah, pada PKMK kali ini kita membahas mengenai hand sanitizer yang berbasis alami, di mana tidak memberikan dampak negatif terhadap kulit dan lain sebagainya, dan kita mengunggulkan dari hand sanitizer berbasis alami ini. Nah, bisa dilihat contohnya langsung pada paragraf ke 1, 2, 3. Nah, di situ disebutkan mengapa hand sanitizer alami itu layak untuk kita kembangkan. Nah, untuk contoh yang sampaikan data kebutuhan pasar, di sini juga bisa dilakukan melalui survei pasar. Kita memberikan survei ke teman-teman kita misalkan, ataupun ke target pasar kita. Nah, misalkan anggap saja mereka sebagai responden, kita kasih beberapa opsi. Nah, kemudian mereka memberikan jawaban. Jawaban itu nanti kita sampaikan pada pokok bahasan yang di kebutuhan pasar. Nah,
Kemudian kita loncat membahas mengenai sampaikan sustainabilitas dari usaha teman-teman. Nah, sustainabilitas ini tuh menyangkut apa sih? Nah, pertama itu menyangkut bahan baku, yang kemudian keberlanjutan usaha, itu menyangkut profit, kemudian menyangkut sumber daya manusianya, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang terakhir itu sampaikan market risetnya. Oke, ya seperti itu sih buat latar belakang PKMK-nya. Kemudian membahas mengenai rumusan masalah. Di rumusan masalah kali ini sebenarnya kita itu kayak hampir mengulang mengenai state of the art yang kita bahas di latar belakang kalau misal di PKM penelitian, tapi state of the art-nya kita lebih detail, yang kemudian kita berikan sebuah solusi. Nah, contohnya ada di slide, bisa dibaca. Nah, misalkan untuk rumusan masalah yang PKM kewirausahaan itu sama, kita berikan kita bahas mengenai masalah yang dihadapi kali ini. Nah, kemudian kita berikan solusi sama, nggak jauh beda sama PKMP. Intinya adalah state of the art sama solusi. Nah, kemudian di tujuan PKMK itu sebenarnya kita boleh menulis langsung tujuan 1, 2, 3, 4, 5, tapi di sini pada contoh kali ini tuh tujuan itu aku breakdown. Nah, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini misalkan pada PKMP itu membahas lebih detailnya, misalkan ini di sini tuh mengkaji pengaruh konsentrasi encapsulating agent. Jadi ada parameter secara khususnya, parameter secara detailnya dan terukurnya. Untuk sebab yang terakhir yaitu manfaat. Nah, manfaat adanya program ditinjau dari berbagai bidang, misalnya dari bidang pendidikan, dari sudut pandang masyarakat, pemerintahan, lingkungan, medis, industri, dan lain sebagainya. Nah, untuk PKM penelitian contohnya ada di samping ini. Nah, pada contoh di samping ini ditinjau dari berbagai bidang, misalkan ada dari bidang medis, ada dari bidang industri, ada manfaat bagi masyarakat, ada manfaat bagi bidang lingkungan. Sedangkan kalau contoh untuk PKM kewirausahaan, di sini ditinjau dari 2 sudut pandang. Nah, sudut pandang pertama yaitu ada dari sudut pandang masyarakat, yang kedua ada sudut pandang bagi pemerintah. Nah, manfaat ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk kita tulis. Nah, dimana ini akan menunjukkan seberapa bergunanya program ini atau kegiatan ini kepada masyarakat, misalkan kepada bidang-bidang lain misalnya. Jadi sekilas mengenai pembuatan bab 1 pendahuluan kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan. Nah, untuk belajar lebih detailnya bisa membaca berbagai literatur ataupun membaca banyak referensi atau ala-ala PKM dari teman-teman Undip. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi saya di WhatsApp ataupun email ataupun sosial media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.